Dery Pramana, seorang pemuda yang lahir dan dibesarkan di Palembang, Sumatera Selatan cukup beruntung. Di usia muda 21 tahun dia diterima sebagai prajurit TNI Angkatan Darat melalui pendidikan secata. Setelah lulus, dia dilantik dengan pangkat Prada atau prajurit 2, pangkat terendah dalam jenjang tamtama di kemiliteran. Sekilas dari wajahnya, Dery tampak kalem, baik, tapi rekan-rekannya sesama tentara mengatakan dia temperamental. Meski demikian, prestasinya cukup baik. Terbukti dia lolos seleksi untuk mengikuti pendidikan Tamtama Infanteri di tempat pelatihan Rindam 2 Sriwijaya Batu Raja, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Namun saat mengikuti pelatihan, bukannya fokus, Prada Dery malah galau berat. Karena tidak mampu lagi mengendalikan galau dan gelisahnya, pada Jumat 3 Mei 2019 pukul 9 malam, masih dengan mengenakan seragam loreng, Prada Dery nekat kabur dari tempat pelatihan dengan memanjat pagar kawat. Di tengah gelap malam, dia curi pakaian warga yang tergantung di jemuran lalu mengganti seragam lorengnya dengan pakaian curian itu. Setelah bersembunyi beberapa saat menunggu tengah malam dan sikon aman, Prada Dery keluar dari persembunyian. Dia menuju rumah salah satu warga yang diketahuinya bernama Ibu Lontong. Prada Dery bersujud di hadapan Ibu Lontong dan memohon, "Saya tentara yang melarikan diri karena sudah tidak kuat mengikuti pendidikan." Ibu Lontong menasihati agar Dery kembali ke tempat pelatihan. Tapi Dery bersikeras dia sudah benar-benar tidak kuat lagi mengikuti diklat dan mohon bantuan. Akhirnya, Ibu Lontong memberi Dery pakaian ganti, juga membekalinya dengan HP lengkap dengan nomornya. Esoknya, Sabtu 4 Mei pukul 8 pagi, Ibu Lontong yang misterius itu memerintahkan calon menantunya mengantar Prada Dery ke Pasar Muara Enim. Dari sana, Dery melanjutkan perjalanan seorang diri dengan transportasi umum hingga siangnya tiba di kota Palembang. Meskipun orang tuanya tinggal di kota Palembang, Dery tidak mampir sebab takut dimarahi karena dirinya lari dari pendidikan. Dia memilih mendatangi temannya Iqbal, pemilik barbershop, dan minta dicarikan tempat kos. Setelah mendapatkan tempat kos di Jalan Banten 5, kota Palembang, sekitar pukul 12 siang, Dery menjemput pacarnya, Shirley Melita, di asrama Akademi Kebidanan Stikes Muhammadiyah Palembang dan membawanya ke kosan di Jalan Banten 5. Di kosan, Dery curhat pada Shirley. "Aku kabur dari pendidikan. Aku tidak memberitahu orang tuaku, takut mereka marah." Setelah mengobrol, Dery dan Shirley berhubungan intim. Pukul 3:30 sore, Shirley pergi karena harus dinas praktek. Esoknya, Minggu pagi 5 Mei, Prada Dery kembali mengirim pesan WA agar Shirley datang ke kosan dengan membawa pakaian dan perlengkapan tidur untuknya. Siangnya, Shirley datang dengan membawa selimut dan kaos untuk Dery. Mereka mengobrol. "Aku mau pergi dari Palembang nyari kerja karena sudah keluar dari TNI." Dery mengatakan kalau bisa dia ingin bekerja di daerah tempat tinggal orang tua Shirley. Demikianlah usai berbincang dan berhubungan intim, Shirley pulang. Keesokan hari Senin siang 6 Mei, Dery mengirim pesan WA ke Shirley. "Datang ke kosanku ya." Shirley mengiyakan. Mereka makan bersama di kosan sambil mengobrol. "Kau masih pacaran sama Vera?" tanya Shirley. "Sudahlah, apa pula bahas-bahas masalah Vera. Aku lah mau idak pacaran sama Dio. Orang tua aku sudah tidak setuju dengan Vera. Masa aku terus yang main ke rumah Dio? Biasanya kan cewek juga ke rumah cowok," jawab Dery yang juga mengeluh selama pacaran dengan Vera. Sebelum jadi TNI, dia sering memberi Vera segala macam termasuk uang dan HP. Tapi Dery kesal karena Vera tidak pernah membalas kebaikannya itu. Dery kemudian bertanya pada Shirley, "Kau mau sama aku kalau aku tidak TNI lagi?" Shirley menjawab, "Mau kalau kita memang jodoh." Obrolan pun ditutup dengan hubungan intim. Karena hari sudah malam, Shirley memilih menginap di kosan Dery dan baru pulang esok pagi Selasa 7 Mei. Meski sudah punya pacar, Shirley yang sering disebutnya sebagai teman dekat, Dery sebenarnya belum bisa move on. Pikirannya tetap dipenuhi sosok sang mantan, Vera Oktaria. Dalam hati, dia selalu bertanya-tanya, apakah Vera sudah punya cowok lagi? Terlebih sekarang Vera sudah bekerja sebagai kasir di Indomaret. Cemburu Dery bukan main membayangkan kemungkinan Vera dekat dengan cowok lain selama dirinya mengikuti pendidikan TNI. Sejak kabur dari pendidikan, Dery sudah menghubungi Vera berkali-kali, mengajaknya bertemu, tapi Vera tidak merespon juga. Dery jadi gelisah. Sorenya Dery menghubungi sang pacar, Shirley, memintanya lagi datang ke kosan, tapi Shirley menolak, capek.
Malamnya, Derry menelpon lagi. "Kau di mana?" "Di asrama," jawab Shirley. "Kesinilah," ajak Derry. Shirley keberatan. Tapi Derry bilang ada orang yang mencarinya di kos dan akan menangkapnya karena dirinya desersi. Akhirnya, Shirley datang ke kosan sekitar pukul 9 malam. Dia lihat Iqbal, yang juga dikenalnya, dengan tenang keluar dari kosan Derry. Shirley protes karena ternyata Derry baik-baik saja. "Kau ini bohong, katanya dicari orang. Buktinya itu ada Iqbal, tenang saja." Derry berkilah, "Aku minta dikawani saja." Usai berhubungan intim, keduanya mengobrol. Lalu Shirley sibuk main HP. Melihat hal itu, Derry cemburu, merebut HP dan langsung memeriksa akun medsos Shirley. Tidak mau kalah, Shirley juga merebut HP Derry dan memeriksanya. Dia lihat ada chat masuk dari Vera Oktaria, mantan Derry. Shirley yang jengkel diam saja, lalu tidur karena kelelahan. Sementara itu Derry senang karena ternyata sang pujaan hati Vera akhirnya menjawab pesannya. Derry mengajak Vera bertemu di stasiun kereta api Kertapati. Derry pun diam-diam pergi tanpa pamit pada Shirley yang sudah tidur. Sebelumnya dia ambil HP Shirley lalu mengunci pintu kosan dari luar agar Shirley tidak bisa kemana-mana, juga tidak bisa menghubungi selagi dirinya nanti bersama Vera. Dengan diantar Iqbal, Derry yang memakai topi dan masker serta membawa ransel tiba di stasiun kereta api Kertapati. Dia titipkan kunci kos dan HP kepada Iqbal, nanti berikan ke Shirley. Di stasiun Kertapati, Derry menemui Vera yang sudah menunggu di sepeda motornya yang baru, masih berseragam Indomaret. Derry berbohong dan bilang dia baru saja tiba dengan kereta api dari Batu Raja karena kabur dari pelatihan TNI. Mereka pun berboncengan menuju jembatan Ampera sambil mengobrol melepas kangen. Lalu Derry mengajak Vera ke kawasan Sungai Lilin. Tidak terasa sudah pukul 1 pagi, Rabu 8 Mei. Saat itu bulan Ramadan, tepatnya hari keempat puasa. Di daerah Betung mereka istirahat sebentar mampir di warung pecel lele sambil makan sahur. Usai makan, Vera bilang, "Kita pulang saja yuk ke Palembang." Tapi Derry menolak. "Kita ke rumah bibiku Elsa, sudah dekat kok." Mereka pun melanjutkan perjalanan. Tapi tidak sampai juga hingga Vera protes. "Jauh sekali, ini sudah ke arah dusun, mau kemana ini?" Tapi Derry meyakinkan rumah bibinya tidak jauh lagi. Beberapa saat kemudian mendadak Derry bilang, "Aku lupa di mana rumah bibiku." Vera yang kesal sekaligus capai menjawab, "Ya sudah, kita menginap saja." Mereka pun mencari penginapan dan akhirnya berhenti di depan penginapan Sahabat Mulia. Derry check-in dengan nama palsu Doni. Selanjutnya, Derry dan Vera menuju lantai 2 dan masuk ke kamar nomor 6 tanpa AC yang bertarif 150.000. Di kamar ada 2 ranjang terpisah. Derry dan Vera beristirahat di tempat tidur sambil menonton TV, mengobrol dan bercanda. Sekitar pukul 2:30 pagi, mereka berhubungan intim. Lantas Derry beristirahat, duduk sambil merokok. Vera yang tidak suka menampar Derry yang langsung minta maaf dan merayu. "Aku janji tidak akan merokok lagi di depanmu." Keduanya kembali bercanda dan berguling-guling di atas ranjang lalu berhubungan intim. Usai berhubungan, Derry mengambil HP Vera untuk mengecek isinya. Namun Vera merebut HP itu. Keduanya saling tarik-menarik rebutan HP. Akhirnya Derry berhasil merebut dan mencoba membuka sandi HP tapi gagal. Padahal setaunya sandi HP Vera adalah tanggal jadian mereka. "Sandinya apa?" tanyanya pada Vera. Tapi Vera yang saat itu tiduran di ranjang berkata, "Kau maunya berhubungan intim terus? Kapan nikahnya? Sekarang aku sudah hamil 2 bulan. Mendengar itu bukan main Derry terkejut, juga cemburu. Berarti Vera dihamili cowok lain sebab selama ini mereka tidak pernah bertemu dan berhubungan intim karena Derry mengikuti pelatihan. Pertengkaran pun pecah. Amarah Derry memuncak. Dia jambak rambut Vera yang sempat melawan. Namun Derry yang lebih kuat membenturkan kepala Vera berkali-kali ke tembok hingga Vera lemas. Kemudian Derry mengambil 2 bantal dan membekap wajah Vera hingga Vera tewas. Kini bagaimana caranya menyingkirkan jasad Vera? Derry berpikir-pikir. Pukul 6 pagi dia keluar kamar menuju teras belakang penginapan. Dia lihat ada gudang kosong yang terbuka dan di sana dia temukan gergaji besi yang tidak bergagang dengan kondisi agak buruk. Dia ambil gergaji itu dan membawanya ke kamar. Derry bersiap-siap membuka pakaian lalu menggendong jasad Vera yang polos ke kamar mandi. Pemuda itu mulai memutil lengan jasad dengan gergaji. Namun baru 3 menit gergaji patah. Aksinya memutil gagal, dia keluar dengan sepeda motor milik Vera dan membuang gergaji patah ke sungai. Setelah itu dia langsung menuju rumah Dodi, pamannya yang berada tidak jauh dari kawasan itu. "Om, aku barusan bunuh orang."
Bukan main terkejut Om Dodi. "Siapa yang kau bunuh?" "Vera, cewekku." Derry lalu memberikan uang 250.000 kepada pamannya. "Tolong Om, belikan kantong plastik besar untuk membuang jasad Vera." Si Om menuruti. Setelah mendapatkan kantong plastik, Derry pergi ke pasar Sungai Lilin membeli jeruk dan salak masing-masing 1 kilo, lalu membeli gergaji besi yang ada gagangnya. Setiba di penginapan, dia berikan 1 kilogram salak kepada resepsionis agar resepsionis menganggapnya baik dan tidak mencurigainya. Di kamar, dia lanjutkan aksinya memutil tangan jasad, tapi lagi-lagi gergaji patah. Bingung, Derry menelpon Om Dodi. "Om, belikan gergaji untuk motong mayat, antar ke penginapan ya." Tapi si Om menolak. Terpaksa Derry keluar lagi menuju pasar Sungai Lilin, lalu membeli sebuah tas dan 2 ransel yang akan dipakainya untuk tempat jasad Vera. Setiba di penginapan, Derry baru sadar, ternyata ukuran tas terlalu kecil. Buru-buru dia pergi lagi ke pasar untuk membeli koper berukuran besar dan langsung balik ke penginapan. Dia masukkan potongan tangan Vera ke dalam koper. Ternyata 1 koper saja tidak cukup. Terpaksa Derry pergi lagi membeli koper ke pasar Sungai Lilin. Bukan main repotnya Derry. Setiba di penginapan, dia istirahat, tidak keluar dulu. Khawatir petugas penginapan curiga dia mondar-mandir melulu. Demikianlah dengan jasad terpotong-potong di dalam kamar, Derry dengan tenang menonton TV sambil makan jeruk. Pukul 1 siang dia keluar penginapan lagi dengan membawa tas berisi pakaian Vera dan membuangnya ke sungai. Selanjutnya, Derry membeli gergaji kayu, kapak, dan cutter di toko bangunan. Juga mampir di rumah Om Dodi untuk menitipkan sepeda motor Vera, juga HP milik Vera. Si Om ternyata sudah menghubungi saudara lainnya yakni Elsa, bibinya Derry, dan memberitahu Derry berada di rumahnya dan telah membunuh Vera. Pukul 3 sore, bibi Elsa dan suaminya Sahril datang ke rumah Dodi untuk menemui Derry yang mengaku telah membunuh Vera. "Bantu aku menyingkirkan jasadnya." Tapi bibi Elsa dan suami menolak lalu pergi meninggalkan rumah Dodi. Sebaliknya, Om Dodi rela membantu keponakannya. Dia minta temannya Imam datang ke rumah untuk bertemu Derry. "Gimana cara menghilangkan mayat?" tanya Derry kepada Imam. "Bakar saja," jawab Imam yang kemudian menjelaskan caranya. Derry pun memberi uang kepada Imam dan Om Dodi untuk membelikan bensin. Setelah mendapatkan 6 botol bensin, Derry kembali ke penginapan dengan menumpang becak karena sepeda motor Vera yang selama ini dipergunakannya sudah dititipkan di rumah Om Dodi. Di tengah perjalanan, dia sempat mampir membeli korek api, karet gelang, dan obat nyamuk spiral. Jam sudah menunjukkan pukul 4:30 sore ketika Derry tiba di penginapan. Sesuai arahan Imam, Derry merakit obat nyamuk spiral yang dipasangi batang korek api. Kemudian dia siramkan bensin ke atas kasur, bantal, handuk, koper, dan tas. Kemudian dia belah kasur dan menaruh jasad Vera dan potongan tangan di antara kasur yang terbelah dan menyiramnya dengan bensin, lalu menumpuk barang-barang yang sudah disiram bensin di atas jasad. Selanjutnya dia nyalakan obat nyamuk, tapi karena tidak tega, buru-buru dia matikan dengan air. Gagal membakar, pukul 6 sore Derry kembali ke rumah Om Dodi. Kepada Imam, Derry bilang dia sudah merangkai obat nyamuk tapi gagal membakarnya. "Masa sudah diajari tidak bisa?" kata Imam kesal. Derry pun kembali ke penginapan dan kembali membakar obat nyamuk yang sudah dirangkai dengan korek api, lalu menaruhnya di dekat jasad. Setelah itu dia buru-buru meninggalkan penginapan dan pukul 11 malam tiba di rumah Om Dodi. Derry kaget melihat di sana sudah menunggu Leni, ibunya, juga Elsa, sang bibi, dan suaminya Sahril. Sang ibu Leni yang ternyata sudah mendapat informasi dari markas bahwa Derry desersi alias kabur tanpa izin, mendesak agar Derry kembali ke tempat pelatihan. Tapi Derry menolak. Om Dodi kemudian mengusulkan agar untuk sementara Derry bersembunyi saja di pesantren. Om Dodi minta bantuan temannya Hasanuddin mengantar Derry ke pesantren di Serang. Alasannya karena Derry sedang ada masalah keluarga dan mau mendalami ilmu agama. Om Dodi memberikan uang 1,4 juta kepada Hasanuddin untuk biaya perjalanan. Pada Kamis 9 Mei sekitar pukul 2 pagi, Derry dan Hasanuddin bersama-sama menumpang bus menuju Serang. Sepanjang perjalanan, Hasanuddin tidak banyak bicara dengan Derry yang tampak tenang dan normal meski sering tidur. Setiba di Serang, Hasanuddin mengantar Derry ke rumah seorang ustadz di Kecamatan Mancak. Derry mengaku bernama Fauzi. Sang ustadz bertanya, "Kamu bermasalah?" Derry menjawab, "Tidak." Demikianlah Derry pun diterima mondok di pesantren.
Sementara hari itu juga Kamis sekitar pukul 1 siang, Nurdin, pengelola penginapan Sahabat Mulia, sedang menyapu lantai 2. Di depan kamar nomor 6 dia mencium bau busuk. Ah, palingan bau sampah, pikir Nurdin, karena tempat sampah berada di dekat kamar nomor 6. Tapi setelah Nurdin membuang sampah, bau busuk tidak kunjung hilang. Dia baru menyadari bau busuk berasal dari dalam kamar nomor 6. Nurdin pun mengetuk pintu kamar, tapi tidak ada jawaban. Pukul 8 malam, Nurdin heran mengapa 2 tamu yang menginap di kamar nomor 6 tidak keluar juga. Esoknya, Jumat 10 Mei, karena was-was ada yang tidak beres di dalam kamar nomor 6, Nurdin memanggil ketua RT dan RW untuk bersama-sama membuka pintu kamar. Tapi begitu mencium bau busuk yang kuat dari dalam kamar, ketua RW menyarankan memanggil polisi. Tak lama kemudian, anggota Polsek Sungai Lilin tiba di penginapan. Begitu kamar nomor 6 dibuka dengan kunci cadangan, polisi menemukan mayat wanita tanpa busana dimutil di atas kasur dengan kondisi badan mulai membengkak. Ini adalah kasus pembunuhan. Siapa pelakunya? Kepada polisi, Nurdin, pengelola penginapan, mengatakan penyewa kamar 2 orang, pria dan wanita muda, tapi si pria sudah tidak ada di kamar dan yang tinggal hanya jasad sang wanita. Dengan bantuan Polres Musi Banyuasin dilakukan olah TKP. Polisi melakukan pencarian sidik jari laten guna mengidentifikasi pelaku dan korban. Sidik jari laten adalah sidik jari yang tidak terlihat dengan mata telanjang dan memerlukan teknik khusus untuk dapat melihatnya. Polisi menggunakan metode cyanoacrylate fuming atau metode pengasapan superglue dan menemukan sidik jari laten di botol air minuman. Namun karena kondisinya tidak bagus maka tidak dapat diidentifikasi. Polisi kemudian menggunakan serbuk dan berhasil menemukan sidik jari laten lainnya di pintu kamar mandi. Sidik jari itu kemudian difoto dan diangkat dengan menggunakan lifter. Sebenarnya identifikasi sidik jari bisa dilakukan saat itu juga di tempat dengan menggunakan alat IPS atau Inavis Portable System yang terkoneksi dengan data iktp. Namun karena saat itu sinyal internet tidak bagus, maka diputuskan membawa sidik jari laten tersebut ke Polres Musi Banyuasin. Nah, di Polres langsung dilakukan pencocokan antara sidik jari laten dengan data sidik jari di iktp. Muncul 4 nama. Salah satunya Dery Pramana yang lahir di Palembang. Skor kemiripan sidik jarinya paling tinggi, 7,7%. Selanjutnya polisi melakukan pencocokan secara manual antara sidik jari Dery Pramana dan sidik jari laten yang ditemukan di TKP. Hasilnya ada 12 lebih garis unik yang cocok antara sidik jari di iktp Dery Pramana dengan sidik jari laten. Polisi pun menetapkan Dery Pramana sebagai tersangka. Sementara itu, polisi juga berusaha mengidentifikasi sidik jari korban, namun karena sudah membusuk, gagal. Tugas polisi selanjutnya adalah memburu Dery Pramana. Sementara itu, Dery yang mengaku bernama Fauzi alias Uzi mondok di pesantren di Serang dengan alasan memperdalam ilmu agama. Kegiatannya sehari-hari beribadah, mengaji, dan membantu-bantu pekerjaan di pesantren. Dia tidak pernah menghubungi keluarganya. Tidak terasa 2 bulan berlalu, polisi mencari-cari Dery tapi tidak berhasil menemukannya. Keluarga Dery juga tampaknya bungkam tentang keberadaan Dery. Dery yang tidak tenang dan selalu khawatir akhirnya memutuskan menyerahkan diri kepada aparat. Demikianlah pada 12 Juli 2019, dia hubungi bibinya Elsa lewat HP. Aku mau menyerahkan diri. Tolong bibi hubungi Kodam 2 Sriwijaya supaya aku dijemput di pesantren di Serang. Pada 14 Juni 2019 pukul 4 sore, Dery dijemput sang bibi Elsa bersama tim dari Kodam 2 Sriwijaya di pesantren di Serang. Kemudian dia dibawa ke Pomdam 2 Sriwijaya untuk diinterogasi. Kepada penyidik, Dery mengaku telah membunuh dan memutil Vera. Karena dia marah, Vera mengaku hamil 2 bulan akibat berhubungan dengan Dery. Padahal menurut Dery, dia tidak mungkin menghamili Vera sebab selama beberapa bulan terakhir berada di tempat pelatihan. Dery berpikir berarti Vera dihamili cowok lain dan hal itu membuat emosinya meledak hingga dia membunuh Vera. Persidangan digelar di Pengadilan Militer Palembang. Auditor militer yang fungsinya sama dengan jaksa penuntut menuntut Dery Pramana hukuman penjara seumur hidup dan pemecatan dari dinas militer. Auditor menyatakan terdakwa Dery melanggar pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana.
Tuntutan auditor itu menimbulkan protes keluarga korban Vera Oktaria yang ingin Dery divonis mati. Mereka menuding Dery hanya mengarang alasan Vera hamil. Keluarga yakin Vera tidak pernah mengatakan hal tersebut sebab menurut hasil visum Vera memang tidak hamil. Di persidangan Dery mengaku bersalah dan menyesal telah membunuh Vera. Namun dia membela diri dan mengatakan melakukannya karena emosi, spontan, dan tanpa perencanaan. Dia tidak pernah berniat mencelakai Vera. Dery juga mengaku kabur dari pelatihan militer bukan karena ingin bertemu dan membunuh Vera, tapi karena takut lulus seleksi pelatihan komando, karena dia fobia ketinggian. Benarkah pengakuan Dery tersebut? Bagaimana sebenarnya latar belakang hubungannya dengan Vera? Saksi-saksi hadir di persidangan membeberkan hal itu. Keluarga Vera bersaksi dan membenarkan Vera dan Dery bertetangga, satu sekolah dan pernah berpacaran. Dery sering datang ke rumah Vera yang jaraknya hanya 150 meter. Namun sebenarnya Yulisari, ibu kandung Vera, tidak menyetujui hubungan itu karena menganggap sang anak Vera masih terlalu muda. Sang ibu ingin Vera fokus ke pendidikan lalu mencari pekerjaan layak. Meski demikian, Yulisari mengaku dia tidak pernah secara tegas melarang hubungan tersebut sebab khawatir Vera sakit hati padanya. Awalnya hubungan Vera dan Dery baik hingga suatu hari di bulan Mei 2018. Saat itu Yulisari sedang di rumah tetangga sedangkan Dery datang menemui Vera di rumah. Tak lama kemudian Yulisari mendengar suara jeritan Vera. Dia pun buru-buru pulang dan melihat Vera dan Dery bertengkar di rumah. Vera mengadu, Dery menjambaknya. Saat itu Yulisari menegur Dery yang membela diri, Vera duluan yang menggigit tangannya. Setelah kejadian itu Yulisari menjauhkan Vera dan Dery. Sampai-sampai dia perintahkan Vera pindah ke Bengkulu untuk tinggal di rumah Rini, kakak Vera. Namun meski Vera sudah pindah ke Bengkulu, Dery tetap ngotot datang menemuinya di sana. Vera sempat melanjutkan pendidikan dan kuliah akademi kebidanan di Bengkulu, tapi hanya sekitar 2 hingga 3 bulan, lalu dia pulang ke Palembang. Nah, saat itu Dery sudah lolos seleksi TNI dan sedang ikut pelatihan, sedangkan Vera diterima bekerja di Indomaret di kota Palembang. Menurut keterangan keluarga Vera, pada pertengahan April 2019, Vera pernah diajak keluarga Dery menghadiri pelantikan Dery sebagai TNI, tapi Vera menolak karena sedang ikut training di Indomaret. Pada 17 April 2019 saat cuti pendidikan TNI, Dery datang berkunjung ke rumah bertemu Vera dan mengajak makan di luar. Tapi Vera menolak hingga mereka bertengkar dan Dery menampar Vera. Ketika pada 2 Mei Vera mulai bekerja di Indomaret, dia bilang ke ibunya dia tidak mau lagi berpacaran dengan Dery. Saat itu sang ibu Yulisari menganggap hubungan Vera dan Dery sudah selesai. Pekerjaan Vera berjalan dengan baik, bahkan Vera bisa mencicil sepeda motor baru. Namun beberapa hari kemudian pada 5 Mei, keluarga Vera mendengar kabar Dery kabur dari tempat pelatihan. Keluarga Dery bahkan mendatangi mereka, menanyakan keberadaan Vera yang saat itu sedang bekerja di Indomaret. 2 hari kemudian pada Selasa 7 Mei, Vera kerja shift siang mulai pukul 1 dan biasanya pulang pukul 11 malam. Namun ditunggu-tunggu, Vera tidak pulang juga. HP-nya juga tidak aktif. Keluarga yang curiga Vera bersama Dery menanyakan kepada keluarga Dery tentang keberadaan pemuda itu. Dia lari ke hutan, kata nenek Dery. Esoknya 8 Mei, keluarga Vera melaporkan hilangnya Vera ke Polresta Palembang. 2 hari kemudian pada 10 Mei, keluarga mendengar informasi penemuan mayat wanita korban pembunuhan di sebuah penginapan di Sungai Lilin. Mayat itu telah dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Palembang. Keluarga Vera kemudian mendatangi rumah sakit untuk mengidentifikasi mayat. Mereka segera mengenali itu adalah Vera, antara lain lewat anting-anting dan ikat rambut warna biru. Keluarga langsung menduga pembunuh Vera adalah Dery karena sebelumnya Dery pernah mengancam Vera, "Daripada kau jatuh ke tangan orang lain, lebih baik kau mati aku bunuh." Setelah Vera tewas, banyak teman-teman Vera yang buka mulut dan mengatakan selama Vera berpacaran dengan Dery, pemuda itu kerap mengasari Vera. Di persidangan, sang ibu Yulisari membantah pernyataan Dery yang mengatakan Vera hamil. Itu semua hanya alasan Dery. Menurut Yulisari, Vera rutin datang bulan dan pengakuan Yulisari itu sesuai dengan hasil visum yang menyatakan Vera tidak hamil. Imelda Wulandari, tetangga sekaligus teman Vera sejak kecil, turut bersaksi di persidangan. Menurutnya, Vera dan Dery berpacaran dan hubungan itu putus sambung. Setahu Imelda, selama ini Vera hanya pernah berpacaran dengan Dery.
Imelda mengatakan orang tua Vera tidak menyetujui hubungan tersebut. Rini, kakak Vera, juga tidak suka dengan sifat sombong Derry. Imelda pernah melihat Vera dan Derry bertengkar di rumah Vera. Saat itu Derry membekap mulut dan hidung Vera sambil menduduki tubuh Vera yang telentang sehingga Vera tidak bisa bernafas. Pada 2016, Vera juga sering curhat, Derry sering berlaku kasar, menampar Vera, juga mengancam lewat WA. Vera pernah bercerita kepada Imelda, dirinya merasa tidak aman karena sikap Derry yang mengancam lebih baik Vera mati daripada diambil orang lain. Terakhir saat bertemu, Vera mengatakan kepada Imelda bahwa Derry kabur dari tempat pendidikan. Vera juga mengaku hubungannya dengan Derry sudah putus. Shirley Melita, pacar Derry, juga turut bersaksi di persidangan. Dia mengaku berpacaran dengan Derry pada 2013. Saat itu mereka merupakan satu angkatan di SMA PGRI 2 Kota Palembang. Tapi tahun 2014, setelah naik kelas 2 dan beda jurusan, hubungan mereka putus. Kemudian Derry jadian dengan Vera, yang juga murid di SMA PGRI 2. Selulus SMA, Shirley kuliah di Akademi Kebidanan Stikes Muhammadiyah Palembang. Pada 2017, Shirley dan Derry kembali menjalin komunikasi lewat medsos dan hubungan mereka kembali dekat. Di persidangan, Derry membeberkan panjang lebar perihal hubungannya dengan Vera. Mereka berpacaran sejak November 2014. Saat itu Derry duduk di kelas 2 SMA PGRI 2 Palembang, sedangkan Vera masih di kelas 3 SMP PGRI. Hubungan Derry dan Vera diketahui orang tua Vera. Derry bahkan pernah berkomunikasi dengan ayah Vera yang berada di Malaysia. Hubungan Derry juga baik dengan ibu kandung Vera karena Derry sering datang berkunjung ke rumah Vera. Menurut Derry, selama berpacaran dengan Vera, dia merasa hubungan naik turun. Kadang kecewa, kadang mesra, karena Derry mudah cemburu. Mereka pernah bertengkar dan melakukan kekerasan, saling jambak, saling pukul. Selama 5 tahun berpacaran, Derry mengaku dia dan Vera pernah putus 2 kali. Penyebab putus yakni tahun 2017 karena Derry minta kartu memori HP Vera. Namun Vera menolak sebab di dalam kartu memori itu tersimpan foto bugil Derry dan Vera. Akibatnya mereka bertengkar dan putus. Derry kemudian mengajak balikan dan Vera menerimanya. Tahun 2018 mereka kembali putus. Masalahnya karena Vera mengirim foto cowok yang tidak dikenal Derry. Derry kemudian mengajak balikan dan Vera kembali menerima. Menurut Derry, yang juga sering bikin mereka bertengkar adalah masalah chatting Facebook. Vera cemburu dengan Derry saat chatting dengan cewek lain di Facebook. Demikian juga sebaliknya, Derry cemburu jika Vera chatting dengan cowok lain di Facebook. Sejak awal berpacaran, Derry berharap bisa menikahi Vera. Dia telah banyak memberikan uang dan barang kepada Vera, antara lain HP, baju, beberapa pasang sandal, kosmetik, hingga perlengkapan sekolah seperti tas, buku, dan alat tulis. Tak hanya itu, menurut Derry, dia juga pernah membayar SPP Vera sebanyak 3 kali karena Vera menunggak SPP. Rini, kakak Vera di Bengkulu, juga pernah memberitahu lewat telepon kepada Derry bahwa Vera tidak punya uang. Sehingga Derry yang saat itu sedang mengikuti pelatihan, izin pada atasan untuk mentransfer uang kepada Vera sejumlah 500.000. Setiap datang ke rumah Vera, Derry juga mengatakan selalu memberi uang kepada Yulisari, ibu Vera. Jumlahnya sudah tidak terhitung. Derry mengaku sejak berpacaran dengan Vera, dia lebih mengutamakan Vera daripada keluarganya sendiri dengan harapan Vera mencintainya. Menurut Derry, pada 17 April 2019 saat sedang cuti pendidikan secata, dirinya berkunjung ke rumah Vera ingin mengajak jalan-jalan. Tapi Vera menolak hingga akhirnya Derry diusir Yulisari, ibu Vera. Pulanglah kau, kalau orang tidak mau jangan dipaksa-paksa. Derry sakit hati dan langsung pulang. 2 hari kemudian, pada 19 April, sebelum balik ke tempat pelatihan, Derry datang lagi ke rumah Vera untuk pamit, sekalian mengambil HP yang pernah diberikannya kepada Vera dan menggantinya dengan HP yang lebih canggih agar mereka bisa berkomunikasi lewat video call. Tapi Vera menolak pemberian Derry sehingga akhirnya Derry pergi dengan membawa kedua HP. Saat itulah rasa kecewa dan sakit hati Derry terhadap Vera semakin bertambah. Di persidangan, perihal Derry mondok di pesantren juga menjadi perhatian majelis hakim. Apa tujuan saudara mondok di pesantren di Serang, Banten? Derry menjawab untuk belajar agama. Hakim langsung mematahkan jawaban Derry. Kenapa belajar ngaji jauh-jauh ke Banten? Di Palembang juga ada guru ngaji.
Saya tahu Anda ke Banten untuk apa. Majelis hakim membeberkan hasil penyidikan bahwa sebelum mondok, Dery sempat menemui salah satu tokoh di Banten dan minta bantuan agar tidak tertangkap. Terdakwa ini datang menemui seseorang untuk minta bantu agar tidak ditemukan saat dicari. Minta dihilangkan jejak kepada orang di sana. Saya tahu orangnya, kenal saya. Dia pernah ditangkap karena menyembunyikan buronan. Sejak saat itu dia tidak mau lagi. Itulah kenapa terdakwa tidak diterima sama yang bersangkutan dan kemudian diarahkan ke pondok pesantren milik anak muridnya. Benar atau tidak? Kata hakim dengan nada tinggi kepada Dery. Dery yang menangis sesenggukan, terdiam dan akhirnya membenarkan perkataan hakim. Demikianlah setelah melewati serangkaian persidangan, majelis hakim menyatakan Dery terbukti bersalah melakukan pembunuhan berencana. Hal-hal yang memberatkan antara lain, sebagai seorang anggota TNI bukannya melindungi masyarakat, terdakwa Dery malah membunuh rakyat tidak berdosa. Selama persidangan, Dery juga tidak berkata sejujurnya, selalu memberikan keterangan berbelit-belit, berubah-ubah, dan mengatakan pembunuhan yang dilakukannya tidak direncanakan. Dery sangat keji dan sadis, karena setelah membunuh korban, dia juga berusaha menghilangkan jasad dengan cara memutil dan membakar seakan-akan korban adalah binatang menjijikkan. Hal ini menunjukkan sikap Dery yang tidak berperi kemanusiaan. Selain itu, keluarga korban tidak memaafkan perbuatan Dery dan mohon majelis hakim menghukum Dery dengan hukuman setajam pedang. Majelis hakim pun menjatuhkan vonis penjara seumur hidup kepada Dery dan memecatnya dari dinas TNI. Keluarga korban menyambut baik vonis itu. Yulisari, ibu Vera mengatakan, matilah dia dalam penjara. Lalu bagaimana dengan pihak lain yang mengetahui pembunuhan yang dilakukan Dery, seperti sang paman Dodi Karnadi juga Imam Satria yang mengajari Dery membakar jasad Vera? Imam selain merupakan teman Dodi, ternyata juga merupakan teman Sahril, suami Elsa, bibi Dery. Tidak ada informasi yang menyebutkan sang paman Dodi turut dihukum. Dodi hanya dihadirkan di persidangan sebagai saksi. Sedangkan Imam, ada informasi mengerikan tentang dirinya. Dia tidak bisa bersaksi di persidangan sebab tewas. Mayatnya ditemukan mengapung di Sungai Dawas di kawasan Sungai Lilin, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Kata orang, Imam tenggelam. Kasus ini belum selesai karena Dery mengajukan banding. Di tingkat banding, majelis hakim menyatakan Dery tidak terbukti melakukan pembunuhan berencana. Yang ada hanyalah asumsi. Tidak diketahui kapan terdakwa Dery menyusun rencana untuk membunuh Vera. Dery juga tidak memesan atau menentukan penginapan tempat pembunuhan berlangsung. Penginapan dicari atas permintaan Vera dan ditemukan setelah menanyakan kepada seorang laki-laki di pinggir jalan. Dery juga tidak mempersiapkan sebelumnya alat pembunuh. Kesimpulannya, pembunuhan yang dilakukan Dery terjadi spontan karena berawal dari pertengkaran dirinya dan Vera. Majelis hakim pun mengubah vonis Dery Pramana dari penjara seumur hidup menjadi 15 tahun saja. Berarti Dery yang lahir tahun 1997 kemungkinan bebas pada 2034 di usia 37 tahun. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa kapan-kapan.